Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika kelas 4 tentang hubungan antar garis. Simak videonya sampai selesai ya. Materinya yaitu garis sejajar, kemudian garis berpotongan, dan yang terakhir garis berimpit. Yang pertama, pengertian garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Garis itu terbentuk dari kumpulan titik-titik, seperti misalnya, seperti ini. Yang titik pertama ini dia jarang-jarang, kemudian titik kedua agak rapat, dan yang baris ketiga sudah mulai rapat. Kemudian terbentuklah garis seperti ini. Jadi dari yang titiknya banyak seperti ini, lama-lama dia rapat dan membentuk sebuah garis. Kemudian jenis-jenis garis itu, yang pertama ada garis lurus. Garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Seperti misalkan garis berikut ini, garis A dan garis B. Di garis A dan garis B ini masing-masing ada tanda panahnya, panah ke kiri dan panah ke kanan. Nah, kalau ada tanda panah seperti ini, artinya ujungnya ini masih bisa kita tarik ke kiri maupun ke kanan. Seperti itu. Itu namanya garis lurus. Dia ada panahnya kiri dan kanan yang artinya bisa diperpanjang kanan dan kirinya. Garis AB atau dapat ditulis AB ada simbol garis lurusnya ya. Yang kedua, sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak hingga. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada garis sinar AB. Ya, seperti ini. Nah, ini kalau A ini ada ujungnya titik, sedangkan yang B ini ujungnya ini panah. Nih. Kalau titik, dia sudah tidak bisa diperpanjang lagi, sudah mentok nih, sampai sini aja. Tapi kalau ada panah, dia masih bisa ditarik panjang sampai tidak terhingga. Seperti itu. Jadi kalau sinar garis itu hanya satu ujung saja yang bisa diperpanjang, gitu. Garis AB atau dapat ditulis AB dengan simbol di atasnya sinar garis. Lihat ya bedanya, kalau lurus bisa diperpanjang kedua ujungnya, kalau sinar garis hanya satu ujung saja yang bisa ditarik panjang. Lanjut, yang ketiga itu ada segmen garis. Segmen garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Nah, garisnya itu seperti ini. Ingat kalau misalkan ada garis titik seperti ini, berarti dia sudah tidak bisa ditarik panjang lagi. Dia sudah mentok nih. Berarti kalau segmen garis itu dia sudah tidak bisa ditarik ke kanan atau ke kiri lagi. Segmen garis AB atau dapat ditulis AB dengan simbol segmennya. Kemudian garis vertikal dan horizontal. Kalian pasti nggak asing kan dengan ini? Kalau garis vertikal itu disebut juga garis tegak. Kalau garis horizontal itu disebutnya garis mendatar. Nah, ini adalah garis vertikal nih. Dia tegak ke atas gini. Kalau horizontal dia mendatar seperti ini. Supaya kalian ingatnya gini. Nih, vertikal V itu bentuknya ke atas gini tegak. Kalau horizontal, dia tengahnya ada garis seperti ini, berarti dia mendatar garisnya. Gitu.
Tuh, ingat aja V kayak gini, dia tegak. Kalau horizontal, dia miring kayak gini, garisnya nih mendatar. Gitu. Kemudian kita masuk ke hubungan dua garis. Nah, yang pertama itu ada garis sejajar. Garis sejajar, dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan walau garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga. Nah, contohnya adalah seperti ini nih. Dia sejajar, yaitu garis A sejajar dengan garis B. Apabila mereka ditarik, mereka tidak akan bertemu nih, mereka tidak akan nempel atau tidak akan berpotongan. Jadi, garis A sejajar dengan garis B. Kemudian contoh selanjutnya, nih garis C dan garis D. Mereka berpotongan. Kenapa? Karena apabila garis C ditarik sampai tak hingga dan garis D juga ditarik sampai tak hingga, mereka tidak akan ketemu garisnya, tidak akan nempel. Itu namanya sejajar. Berarti garis C sejajar dengan garis D. Kemudian ada tiga garis E, F, dan G. Sama, apabila ketiga garis ini ditarik sampai tidak terhingga, mereka tidak akan ketemu nih, tidak akan nempel setiap garisnya. Maka garis G sejajar dengan F, sejajar dengan E. Nah, kemudian ada garis H dan I. Nah, kalau garis H dan I ini, apabila misalnya yang H ini ditarik, H ini coba kita tarik, nih kita tarik sini, yang I semisal kita tarik juga, nah dia akan ketemu kayak gini. Kalau misalkan ketemu seperti itu, berarti garisnya tidak sejajar nih. Mereka tidak sejajar, karena kalau sejajar itu mereka tidak akan ketemu. Ini kalau ditarik ke atas, mereka emang gak ketemu, tapi kalau garis yang bawahnya, mereka bakal nempel nih. Bakal nempel dan membentuk garis berpotongan. Itu namanya bukan garis sejajar, seperti itu. Paham ya? Kemudian, contoh garis sejajar di kehidupan sehari-hari itu ada rel kereta api, kemudian ada pagar, kemudian ada juga kabel listrik jalanan, terus ada tiang lampu nih, tiang lampu, ada tangga nih, anak tangganya sejajar, gitu. Kemudian yang kedua, garis berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Jadi, dua garis ini dia bakal nempel nih. Seperti misalkan garis A dan garis B nih. Dia ditarik, kemudian dia nempel nih di sini, di tengah-tengah. Nih, dia nempel ketemu. Kita sebut saja titik ini titik O nih. Dia berpotongan di titik O gitu. Ini namanya garis berpotongan. Pokoknya dia kayak numpuk gitu loh. Nih. Terus ada juga yang bentuknya seperti ini, yang berpotongan, tapi seperti ini, yang beraturan. Ini namanya garis berpotongan tegak lurus gitu. Nah, contoh garis berpotongan yaitu rel kereta api nih. Dia berpotongan. Kemudian baling-baling ini, baling-baling dari ini, dia berpotongan tegak lurus. Kemudian yang ketiga ini garis berimpit. Garis berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan.
Garis yang saling berimpit terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Nah, ini contohnya nih. Contoh garis berimpit nih, jadi dia kelihatannya cuma segaris aja, padahal dia ada dua, tapi numpuk di satu garis seperti ini. Ini berimpit. Contoh garis berimpit itu kayak misalkan jam 12 tepat nih. Jarum panjang yang pendek sejajar dengan jarum yang panjangnya. Itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.